Recording in progress. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Ahibati kiram, teman-teman saudara para pendengar yang semoga dimuliakan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kuliah malam ini, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita mengenal jati diri atau identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengenal identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembahasan ini teramat penting di tengah banyak dan maraknya penyimpangan, di mana masing-masing orang atau bahkan hampir seluruh orang, seluruh manusia dengan beragam latar belakang dan corak pemikiran serta ideologi mereka, baik yang mengajak kepada ajaran yang benar ataupun yang mereka ahlul batil. Setiap mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang yang layak dipanggil sebagai Ahlus Sunnah. Kalau ada pertanyaan teman-teman, apa itu Ahlus Sunnah? Jawabannya adalah orang yang selalu membersamai sunnah. Kemudian ditambah dengan istilah di belakang wal jamaah. Ya, apa itu al jamaah? Al jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Apa yang menyesuaikan kebenaran, apa yang bersamai kebenaran, segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau berdiri sendiri. Ini namanya jamaah. Sebagaimana pernyataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita tarik istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya mereka adalah orang yang selalu berupaya semaksimal mungkin untuk berjalan di atas petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka memahami ajaran agama, terutama perkara-perkara yang usul pokok sesuai dengan apa yang difahami oleh al-jamaah. Siapa al-jamaah? Mereka adalah para sahabat, murid-murid yang dibina di bawah tarbiyah an-nabawiyah secara langsung. Ya, inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun orang-orang yang datang belakangan, maka mereka juga disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah sejauh mana mereka mampu mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini disebut dengan istilah Sunnah wal Jamaah. Namun setiap orang, teman-teman, mengaku saya, kita, dan siapapun, ya, bahkan pembawa kebatilan, orang yang mengajar ajaran kesesatan, mereka juga mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apakah klaim itu bisa diterima tanpa ada bukti? Iya, sebagaimana pepatah menyatakan kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tukir bidzaka. Setiap orang mengaku saya punya hubungan khusus dengan Laila, padahal Laila sendiri tidak pernah mengakui ada hubungan yang seperti itu. Jadi pengakuan saja tentu tidak cukup. Nah, sekarang teman-teman, kita akan membagi kuliah ini kepada 3 sub pembahasan. 1, kita akan mengenal tentang sejarah Islam secara ringkas. Ya, bagaimana posisi umat Islam, mereka adalah umat yang adil dan bertengahan. Yang kedua nanti kita akan menjelaskan bagaimana sejarah ringkas perjalanan Ahlus Sunnah, kemudian munculnya firqah, aliran-aliran yang menyimpang, yang mengindukkan
diri mereka, keyakinan mereka kepada Islam. Kemudian yang terakhir baru kita bahas sisi identitas Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Baik, pertama, umat Islam teman-teman adalah umat yang pertengahan. Umat Islam adalah umat yang pertengahan. Artinya mereka tidak berada di posisi kutub selatan, tidak berada di kutub utara, tapi mereka berada di jalan al-wasatiyah, di jalan pertengahan yang lurus yang pernah digariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, umat pertengahan. Apa contohnya? Kalau dibandingkan teman-teman, dilihat seluruh agama-agama yang ada di muka bumi ini, mereka kalau tidak termasuk orang yang berada di posisi ekstrim kanan atau disebut dengan bodoh, kalau tidak maka pasti mereka berada di posisi yang kiri. Dua-duanya ini adalah ahlul kebatilan, ahlul batil. Nah, yang benar itu yang mana? Yang berada di jalan apa? Di jalan tol, di jalan tol yang besar dan lurus terang. Inilah ahlul haq, dan itulah umat Islam. Sekarang kita bandingkan teman-teman, bagaimana umat Islam memandang suatu perkara dengan agama-agama lain. Contoh, seperti keyakinan tentang posisi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang diimani oleh 3 agama di muka bumi ini, di muka bumi hari ini. Satu agama apa? Agama Yahudi. Yang kedua, agama Nasrani. Yang ketiga, agama Islam. Nah, saya bisa menjelaskan bagaimana posisi akidah mereka terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Yahudi, mereka memandang Nabi Isa itu adalah anak zina, ya, di mana Nabi Isa diyakini ayahnya ayahnya adalah orang yang tidak menikah dengan Maryam, sehingga Nabi Isa diyakini sebagai apa? Anak zina. Ini berkaitan siapa teman-teman? Yahudi. Yang kedua, kita lihat bagaimana akidah orang Nasrani terhadap Nabi Isa. Bagaimana keyakinan umat Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam? Mereka meyakini Isa adalah son of God, ya, anak daripada Tuhan, anak daripada Allah. Jadi keyakinan siapa? Keyakinan umat Nasrani. Sekarang kita lihat yang ketiga, umat Islam. Bagaimana kita meyakini Nabi Isa? Tidak seperti Yahudi yang terlalu meremehkan, ekstrim diri, merendahkan Nabi Isa alaihissalam, dan tidak pula seperti umat Nasrani yang terlalu berlebihan ke kanan. Bagaimana akidah kaum muslimin terhadap Nabi Isa alaihissalam? Kita meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak anak zina dan tidak pula anak Tuhan. Kalau Yahudi teman-teman, mereka meyakini bahwasanya Isa adalah anak zina. Dari sisi pernyataan anak, dari sisi anak itu sudah benar. Yahudi sudah benar, artinya bahwasanya Nabi Isa itu adalah seorang anak daripada manusia. Tetapi sayangnya dia menyatakan bahwasanya Isa itu tidak punya bapak yang sah. Nah, di sini kekeliruannya, berarti merendahkan posisi Nabi Isa alaihissalam. Adapun Nasrani, mereka ingin mengangkat Nabi Isa setinggi-tingginya sampai menobatkan bahwasanya Isa adalah titisan Tuhan, titisan Allah SWT. Nah, kita kaum muslimin teman-teman, alhamdulillah Allah beri hidayah kita semuanya untuk menapaki jalan yang lurus, hidayah di atas petunjuk wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa adalah seorang hamba Allah dan utusannya. Beliau manusia biasa. Banyak Allah sebutkan tentang kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran, seperti di surat Maryam, ketika Maryam membawa Nabi Isa masih di dalam gendongan, maka orang-orang yang melihat Maryam, dia mengatakan, wahai Maryam, ibu dan ayah tentu karena seorang pezina. Kenapa kau bisa membawa seorang bayi? Kemudian Maryam
Apakah jawab sikap Maryam? Fa asyarat ilai. Maryam hanya memberikan isyarat, bicara saja langsung kepada bayi ini, pada Nabi Isa. Pada Nabi Isa masih dalam gendongan. Apa jawaban mereka? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami akan bisa bicara dengan anak yang masih dalam gendongan? Apa yang mau dijawab? Tiba-tiba dengan izin Allah, Nabi Isa berbicara. Apa kata Nabi Isa? Qala inni abdullah. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah salah satu daripada hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku Alkitab. Jadi kitab ini akan diterima nanti. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah berkenan menjadikan aku salah seorang nabi. Coba teman-teman, bagaimana pertengahan moderat wasatiyah akidah kita kaum muslimin meyakini Nabi Isa tidak seperti keyakinan orang Yahudi dan tidak pula seperti akidah Nasrani. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Inilah akidah teman-teman, akidah kaum muslimin yang tidak terlalu serong ke kanan dan tidak pula ke serong ke kiri. Nah, manusia pasti akan berada di salah satu dari tiga titik ini. Pertengahan, kalau tidak ke kanan kami, kalau tidak ke kiri kanan. Kiri dan kanan yang berlebihan ini, inilah yang membawa kepada kesesatan seluruh bentuk agama, bahkan aliran-aliran yang ada dalam kehidupan. Nanti kita lihat contohnya. Oleh karenanya teman-teman, kita selalu meminta kepada Allah, dibimbing oleh Allah SWT 17 kali dalam sehari semalam minimal. Dalam salat wajib, kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang benar. Iya. Apa maksud memberi petunjuk kepada jalan yang benar? Yakni tambahkan kepada kami pengetahuan tentang kebenaran. Kalau kami sudah berada di atas kebenaran, tsabbitna ala siratal mustaqim. Tepatkan, kokohkan hati kami ya Allah di atas kebenaran. Karena orang Kristen ya bisa juga nyolong apa adanya. Umat Islam itu tidak yakin dia bahwa di atas kebenaran. Apa buktinya? Setiap hari dia baca, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti belum tahu dia ada jalan yang lurus. Maksud ihdinas siratal mustaqim yaitu satu, tambahkan, ajarkan kami ya Allah, tambahkan kami petunjuk yang terang dalam kehidupan ini. Yang kedua, kalau kami sudah mendapat petunjuk yang terang, sudah sebagai muslim, sudah berjalan di atas sunnah, sudah berjalan di atas tariqul mustaqim, maka sabitna alaihi, tepatkan, kokohkan, istiqomahkan, konsistenkan kami di atas jalan yang benar itu. Nah, siapa jalan yang benar? Allah menyebutkan 3 hadis. Yang pertama apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan umat Islam. Yaitu jalan di atas jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Jalan siapa itu? Jalan para nabi, para rasul. Tafsirkan dalam ayat yang lain di surah Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, itulah mereka yang sedang diberi nikmat oleh Allah. Ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalan mereka para nabi, jalan para siddiq, para syuhada dan para salih dari umat ini. Baik. Kemudian kedua kata Allah apa? Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang yang memurkai Allah. Siapa yang memurkai Allah? Yahudi. Dan ini jumhur penafsiran seluruh ulama tafsir pasti menyebutkan maksud ayat ini ya, di antara tafsirnya adalah al-maghdub ay al-yahud. Mereka yang murkai. Kenapa dimurkai teman-teman? Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau menempuh dan mengamalkan kebenaran itu. Ini sebagai Yahudi. Yang ketiga siapa? Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang engkau sesatkan. Siapa yang sesat teman-teman? An-Nasara. Orang-orang Kristen Nasrani, di mana mereka, kenapa mereka disebut sesat? Mereka bersemangat beribadah, beribadah untuk menggapai suatu kebaikan akhirat, tapi sayangnya tidak ditopang dengan ilmu yang cukup. Akhirnya apa? Sesat. Iya, akhirnya mereka di atas apa? Di atas kesesatan. Baik, inilah 3 teman-teman muara jalan kehidupan nanti diadopsi ideologi yang ada di muka bumi ini dari agama-agama dan seluruh agama yang ada serta aliran-aliran, maka mereka pasti cenderung kepada salah satu daripada apa? Daripada yang 3 ini. Nah, ini tentang agama Islam di tengah agama-agama yang ada di muka bumi. Sekarang teman-teman kita lihat tentang perjalanan Islam dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Nabi SAW diutus, teman-teman, hingga beliau wafat, dalam masa lebih kurang 23 tahun, Nabi SAW sudah sangat sempurna di dalam mendidik generasi-generasi hebat. Di mana Nabi SAW wafat, Islam sudah sempurna, dan berjayalah kaum muslimin di tengah percaturan internasional kala itu. Nabi SAW wafat, Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah tentang wafat beliau, ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wahai Muhammad, hari ini telah aku telah kusempurnakan agama ini untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Telah aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian sampai hari kiamat. Dan ini dalil menunjukkan Islam sudah sempurna, agama yang berlaku di muka bumi ini semenjak Nabi SAW wafat hingga hari kiamat. Tidak ada agama yang kedua kecuali agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah, yang diridhoi oleh Allah, hanyalah agama Islam. Tidak ada namanya istilah pluralisme agama, tidak ada. Nasrani, ya Majusi, Yahudi, ateis, semuanya masuk surga, nggak ada tuh, Pak. Nggak ada istilah itu dalam Islam. Iya, sebagaimana yang digambar-gambarkan hari ini oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mereka tampil sebagai orang yang toleransi, tapi toleransinya justru kebablasan. Mereka bukan menghargai bukan hanya menghargai keyakinan orang, tetapi justru ada pengakuan bisa dapatkan dicampur adukan. Sebenarnya ini bukan toleransi, namun yang lebih tepat adalah kolaborasi. Kenapa? Campur. Orang cara Kristen, kita ikut pula di sana berkhutbah, berceramah, bukan dakwah, tapi justru menunjukkan seakan-akan kalian benar, kami benar, kalian juga benar. Ini tidak pernah ajaran ini diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian ketika Nabi SAW wafat, maka Islam telah sempurna dan hiduplah Islam diteruskan oleh generasi para sahabat. Di mana di masa khalifah pertama dan kedua, ya, itu Islam masih dalam keadaan satu, teman-teman. Akidah, ya, cara beragama generasi para sahabat itu masih satu dan belum ada simpang siur dalam urusan pokok ideologi agama. Perhatian, teman-teman, dalam urusan pokok akidah, usul ideologi agama dan pokok, ya. Kalau dalam cabang ada para sahabat khilaf. Hatta di zaman Nabi SAW masih hidup, para sahabat khilaf dan bersama dalam urusan furu' cabang fikih agama. Ya, seperti kisah ketika sahabat disuruh ke Bani Quraidah. Ya, satu memahami surah As-1 di Bani Quraidah dan satu lagi memahami bahwasanya Nabi memerintahkan kita agar cepat, tapi kalau belum sampai di Bani Quraidah hendaklah salat asar dimanapun waktu berkumandang. Ini sudah tadi khilaf. Apakah Nabi menyalahkan? Tidak, karena ini masalah cabang, tidak terlalu mungkin. Tapi yang kita maksud adalah para sahabat di masa Abu Bakar dan Umar, ya, ini adalah dua generasi atau dua kepemimpinan yang mana Islam itu satu, gak ada cabang, gak ada aliran ini, gak ada aliran itu. Nah, ketika di masa Utsman dan di puncaknya nanti di zaman Ali bin Abi Thalib barulah muncul. Apa ini muncul, teman-teman? Muncullah sempalan-sempalan yang menginduk kepada Islam. Nah, ini baru muncul. Siapa sempalan pertama, teman-teman? Ya, yang awalnya Islam itu bersatu, kemudian timbul semak-semak logam yang menginduk kepada Islam. Yang pertama sekali di masa Ali bin Abi Thalib muncullah dua sempalan besar. Nah, itu nanti akan menjadi induk ke bawah, dan dia juga telah menginduk kepada dua agama yang sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, di atas kesesatan. Yang pertama, teman-teman, firqah Sabaiyah, golongan Sabaiyah yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi, di mana dia mencetuskan sebuah keyakinan, yaitu menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, menuhankan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini firqah yang pertama. Yang kedua, masih di masa Ali, muncullah firqah Khawarij. Apa itu Khawarij? Orang yang bernama ekstremisme dengan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Coba lihat, teman-teman. Yang satu Sabaiyah, dia meyakini siapa?
Ali itu tuh Tuhan. Yang satu lagi meyakini Ali itu sebagai orang yang kafir, sehingga dia halal darahnya itu dia masuk neraka. Kalau kita lihat dua canggah ini adalah corak golongan sekte sempalan yang berbau ideologi yang rusak, membawa ideologi yang rusak, kemudian lebih kepada sistem politik. Tapi ideologinya luar biasa parahnya. Coba teman-teman. Satu tadi induknya apa? Ini Islam di tengah. Yahudi, Nasrani. Yahudi terlalu merendahkan. Ya, Nasrani terlalu meninggikan. Kalau kita lihat antara yang dua muncul di masa Ali, Sabaiyah menuhankan Ali, adapun Khawarij mengkafirkan Ali. Mana yang di antara dua ini yang ikut Yahudi dan Nasrani? Yang Sabaiyah, dia menuhankan Ali. Berarti apa? Mengikut Nasrani. Mengangkat Nabi Isa terlalu tinggi sampai derajat anak Tuhan, bahkan ketuhanan. Adapun Sabaiyah, adapun Khawarij, dia merendahkan siapa? Ali, kita mengkafirkan Ali, maka dia akan membunuh Ali. Dia lah yang membunuh Ali nanti, orang Khawarij. Berarti apa? Ini mengikut corak Yahudi yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Perhatikan teman-teman, bagaimana dua firqah yang muncul di masa Ali bin Abi Thalib ini lebih menginduk kepada dua induk besar dari agama yang sesat, itu Yahudi dan Nasrani. Inilah rahasia teman-teman. Perlu kita senantiasa meminta kepada Allah ditetapkan di atas jalan lurus dan bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan walau zalim, jalan orang-orang yang sesat di atas apa? Di atas agamanya. Baik. Kedua firqah ini teman-teman, ini firqah yang berbahaya. Kedua-duanya mulai dari dedekotnya sampai kepada pengikutnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika bagaimana Ali menyikapi mereka? Ketika Abdullah bin Sabah ditanya oleh Ali bin Abi Thalib, disebutkan oleh kisahnya oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Ali mencium aroma bahwasanya mereka menyempatkan keyakinan mereka, kita mencintai Ali, kita menjadi Syiah Ali, pembela Ali. Tapi dia meyakini Ali itu sebagai Tuhan. Ditanya oleh Ali, man ana? Siapa saya? Anta huwa. Man ana? Ya, anta huwa. Siapa saya? Engkau adalah dia. Maka Ali mengatakan, wailakum man ana? Celaka anda. Siapa saya? Kata Ali. Ali sudah tahu bahwasanya dia itu mengenalkan Ali. Katanya, antal ilah. Engkau adalah Tuhan kami. Apa kata anda? Ali marah, geram karena dia sebagai khalifah di masa itu. Dia langsung memanggil apa? Memanggil pasukan khususnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian menangkap Abdullah bin Sabah dan pengikutnya dan dibakar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam syair beliau yang ma'ruf terkenal, falamma ra'aitu amran munkara da'autu kumbuli atau da'autu ketika aku melihat perkara yang sedang mungkar, maka aku memanggil orang yang pandai, orang yang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku panggil aku nyalakan api. Iya. Falamma ra'aitu amran munkaran da'autu misalnya kan. Artinya Ali bin Abi Thalib memanggil orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian beliau membakar Abdullah bin Sabah serta coba kita lihat matanya bagaimana. Falamma ra'aitu amran munkaran da'autu. Ini bagus sekali pernyataannya. Apa kata beliau? Falamma ra'aitul amran munkaran. Ketika saya melihat perkara yang sudah muncul, ada perkara yang munkar. Apa itu maksudnya? Adanya orang yang menuhankan beliau. Kemudian Ali mengatakan, ahjadtu nari wa da'autu kumbura. Maka aku siapkan kayu bakar dengan penyala api, kemudian aku memanggil orang-orang untuk menangkap mereka dan dimasukkan ke dalam kayu bakar. Ya, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa ini teman-teman? Sabaiyah. Tapi Allah bisa lain membandingkan ini. Adapun pengikutnya sebagian dibunuh dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Baik. Dan ini bantahan telak kepada orang-orang Syiah yang nanti belakangan mereka menuhankan Ali. Ya, tapi justru menuhankan Ali, menjadikan Ali sebagai wali, bahkan ada yang meyakini mereka Ali itu adalah yuhyi wa yumiit. Ya, Razi al-Khaliq, Ali adalah penghidupan zat yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, yang menciptakan segala sesuatu. Seakan-akan Ali Tuhan.
Justru Ali sendiri berlepas diri dari apa? Keyakinan Sabaiyah Syiah Rafidhiyah yang belakangan diyakini oleh orang-orang Syiah. Semoga kita katakan. Adapun Khawarij, bagaimana sikap Ali kepada Khawarij? Diperangi oleh Ali yang terkenal dengan perang An-Nahrawan, sebuah jembatan di mana Ali memerangi orang-orang Khawarij dan dibantai semuanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa? Terlalu meremehkan Ali. Iya, terlalu meremehkan Ali bin Abi Thalib. Walaupun nanti Ali ujungnya beliau juga dibunuh oleh salah satu tokoh Khawarij, alimnya Khawarij, namanya Abdurrahman bin Ibnu Muljam, ya, karena dendam yang membara di dalam hatinya ketika kawan-kawannya banyak mati di perang Nahrawan. Baik, ini dua firqah yang pertama muncul. Kemudian teman-teman, berarti dua baru yang muncul setelah zaman wafatnya Umar, ya, muncul Khawarij dan Sabaiyah, dan itu lebih puncak nanti di zaman Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya, kenapa di masa Abu Bakar dan Umar tidak muncul firqah ini? Karena ada sosok yang kuat. Sosok yang kuat yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab khalifahnya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab itu disegani tentu. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis dan Hudzaifah bin Yaman, Umar bin Khattab itulah pintu fitnah. Artinya apa? Pintu fitnah, pintu yang dimana fitnah tidak akan bisa mendobrak, tidak akan terjadi fitnah di tengah kaum muslimin berupa penyimpangan akidah selama Umar masih hidup. Kenapa? Umar tegas perang. Tapi sosok Utsman adalah sosok yang lembut. Kemudian di Ali mereka sudah menjadi besar, ya, sudah menjadi besar. Penyakit penyimpangan itu akhirnya mereka membagi buta, menunjukkan tadi. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, firqah yang muncul setelahnya itu di akhir zaman sahabat. Ya, di akhir zaman sahabat ini para sahabat sudah sedikit yang masih tinggalnya sedikit, rata-rata sudah pada meninggal dunia di kala sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, sahabat junior dahulu tapi sudah tua beliau. Maka muncullah firqah ketiga di daerah Kufah atau di daerah Irak, ya. Nama firqah itu adalah golongan Qadariyah namanya. Bagaimana keadaan Qadariyah ini teman-teman? Yakni mereka meyakini Allah tidak mengetahui perbuatan hamba dan perbuatan segala sesuatu terjadi tiba-tiba. Iya, kita berbuat ini murni perbuatan kita, Allah tidak ikut campur. Iya, kita minum, kita bekerja, aktivitas semuanya adalah murni pilihan dan perbuatan kita, nggak ada pengetahuan Allah, bahkan Allah tidak ikut campur di dalam misal itu. Di dalam apa? Di dalam pengetahuan itu. Ini adalah akidah berbahaya. Bukankah segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, di alam semesta ini, ada satupun semut yang illa yang itu mengetahui dengan izin Allah kejadian ini. Tapi justru Qadariyah meyakini tidak demikian. Maka Abdullah bin Umar menyatakan kepada mereka, kalau mereka andaikan mereka berinfak dengan emas seperti gunung Uhud, maka infaknya tidak terima sedikit pun insyaallah kalau mereka masih adopsi keyakinan tadi. Ini kesempatan apa teman-teman? Al-Qadariyah, ya, Qadariyah. Baik. Kemudian di zaman tabi'in, setelah para sahabat mayoritas sudah meninggal dunia, maka muncul sempalan yang keempat. Apa itu teman-teman? Muncullah Mu'tazilah namanya, yang dibawa oleh seseorang tokoh muridnya Al-Imam Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha. Iya, Wasil bin Atha. Di mana apa bentuk ideologi Mu'tazilah ini teman-teman? Yakni ideologi yang membawa kepada pendewaan akal. Pendewaan akal, yakni akal itu dijadikan sebagai sumber agama. Bahkan akal lebih tinggi posisinya di atas wahyu. Apakah bisa akal menjadi sumber agama? Tidak, teman-teman. Akal itu hanya bisa menjadi pembenar atau bukti atau sebagai alat untuk mengetahui kebenaran agama. Itu sumber akal. Ahlussunnah menggunakan akal enggak? Kita gunakan, tapi bukan sebagai sumber, sebagai alat. Nah, Mu'tazilah muncul, mereka mendewakan akal, bahkan wahyu ditaruh di bawah akal. Kalau tidak cocok dengan akal, wahyu bisa batal. Itu keyakinan siapa? Wasil bin Atha dengan aliran Mu'tazilah. Kemudian tidak lama setelah itu juga muncul
ya, aliran yang sama di zaman tabi'in yang dibawa oleh ada aliran namanya Jahmiyah yang diambil dari nama seseorang yaitu Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ini teman-teman, dia adalah orang yang mengambil ilmu dari gurunya, murid dari gurunya yang bernama Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham ini teman-teman adalah tokoh sesat yang mengambil silsilah ilmunya dari Talut, kemudian nanti berujung ke atas dari Labid bin Al-Aqsam al-Yahudi, seorang ahli sihir Yahudi yang sempat menyihir Nabi SAW. Bahkan Nabi sempat sakit selama berbulan-bulan disebabkan magic, black magic yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam. Siapa dia? Yahudi yang benci pada Nabi SAW. Nah, ilmunya diambil dari orang Yahudi tadi yang diwarisi nanti oleh sahabat Jaham bin Safwan. Apa keyakinan mereka teman-teman? Mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah. Bahkan Allah, semua sifat Allah, ya baik dzatiyah ataupun fi'liyahnya Allah, itu dinafikan, tidak ada. Contoh, Allah tidak berbicara. Al-Quran adalah makhluk. Pernah kita dengar akidah dia? Al-Quran makhluk. Itu berasal dari siapa? Jaham bin Safwan. Ya, Jaham bin Safwan. Di mana Jaham Jaham bin Safwan ini dinyatakan sesat oleh para ulama, dikafirkan oleh para ulama, dan dia dibantai atau disembelih oleh salah seorang gubernur Irak di masa itu, masa tabi'in. Beliau asalnya adalah generasi tabi'in, sigar tabi'in. Beliau disembelih oleh namanya Khalid Al-Qasri, seorang gubernur Irak di bawah kekhalifahan Bani Umayyah, di mana penyembelihan ini dilakukan di hari Lebaran Idul Adha. Jadi setelah beliau berkhutbah, khalifah tadi, beliau mengatakan kepada seluruh kaum muslimin, hendaklah kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Sembelihlah sapi-sapi kalian, sembelih kurban kalian. Semoga Allah menerima sembelihan kalian. Adapun saya akan pulang untuk menyembelih sembelihan saya. Siapa itu? Jaham bin Safwan. Disembelih oleh siapa? Khalifah atau gubernur Irak di kala itu. Akhirnya disembelih dan matilah Jaham bin Safwan. Kenapa teman-teman? Karena dia telah berlaku membawa akidah yang rusak di tengah kaum muslimin. Baik. Kemudian keyakinan sempalan ini teman-teman, ini yang berapa tadi, atau sekitar berapa tadi? Sabaiyah, Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, ada sekitar 5 sempalan. Inilah induk segala bentuk penyimpangan di dalam Islam. Adapun belakangan segala bentuk penyimpangan dari masa yang 5 muncul dari sehingga dewasa kita hari ini, ya, itu adalah induk kepada yang 5 tadi. Ujung-ujungnya nanti ke siapa? Imma Yahudi wa imma Nasrani. Ya, saya dipahami teman-teman? Ya. Seperti Kulabiyah, munculnya Asy'ariyah, munculnya Sufi, tarikat ekstrim Batini. Ya, itu kan munculnya pada abad keempat, belum di abad-abad yang pertama atau kedua. Nah, inilah teman-teman tentang sejarah bagaimana gambaran kondisi munculnya aliran-aliran sesat di dalam tubuh kaum muslimin, dan amat menyedihkan mereka itu menginduk kepada Islam, Dengan sebab itulah maka para ulama berjibaku satu dengan yang lain untuk menjelaskan kebenaran kepada siapa? Kepada umat, sampai ditulis buku, di karya-karya tulis yang sangat banyak. Apa tujuannya teman-teman? Apa tujuannya? Agar umat tidak kehilangan arah. Karena kalau dibandingkan dengan zaman dahulu, di masa Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in pertama, itu nggak ada aliran sesat. Nggak ada aliran sesat teman-teman. Kalaupun ada 1-2, tapi mereka masih minoritas. Mereka masih minoritas, belum berani unjuk tani. Tadi ketika mereka sudah banyak, satu dengan lain semakin memanggil, akhirnya kebenaran menjadi minoritas. Dahulu di masa Nabi, masa para sahabat, kebenaran itu mayoritas. Orang melakukan kesalahan sedikit, itu cepat ditutup. Adapun masa-masa setelahnya, nampaklah berujung tariklah para ahlul bidah. Ya, para ahlul bidah. Nah, inilah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat akan pastilah tattabi'anna, ya, sabila man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti jalan cara beragama umat sebelum kalian. Ya, shibran bi shibrin. Satu
hasta demi satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Walaupun sampai mereka ada menuju jalan tol, andaikan mereka orang yang sesat tadi masuk ke lubang biawak, lubang biawak itu dia sejenis apa namanya, hewan padang pasir, tetapi makanannya rumput. Di Indonesia itu ditafsirkan dengan biawak. Tidak, teman-teman. Biawak tahu bentuknya, karena dia makan bangkai. Adapun dog itu, dia makan rumput halal daging. Saya pernah makan lihat daging dog itu di dekat expire itu. Dekat expire, apa namanya? Ada market itu. Saya pernah lihat dog dipotong-potong itu, kuning warnanya, kayak nasi biryani. Tapi kita tidak biasa makan itu, ya ngeri juga kan. Tapi hukum asalnya halal. Oleh karena dog tidak boleh dimakan dengan biawak, karena biawak makan bangkai, haram hukumnya. Adapun dog makanya dia apa? Hewan padang pasir, makanannya rumput, halal dimakan. Ala kulli hal, Nabi SAW mengumpamakan, andaikan orang Yahudi dan Nasrani mengajarkan kesesatan, seterang apapun sesatnya, pasti akan ada di antara umat ini yang mengikutinya. Inilah gambaran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis yang derajatnya adalah hadis yang sahih, bahkan sampai pada apa namanya, ukuran derajat mutawatir. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang ma'ruf dengan matan yang beragam, serta iftarqa al-yahud ala wahid sab'in. Ya, orang Yahudi telah berpecah belah dahulu sebanyak 71 golongan. Kullu finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa Yahudi yang saudarakan? Ya, ini Yahudi yang masih mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam, yang masih di agama tauhid sebelum terjadi distorsi penyimpangan. Kemudian telah berpecah belah orang Nasara sebanyak 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu Nasrani yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa AS di atas ajaran tauhid, bukan ajaran Trinitas. Ini maksudnya tidak. Kemudian kata Nabi apa? Si bahasa bilang, "Waftaraqa wa sataftariqu hadhihi ummah." Dan umat ini juga akan berpecah belah sebanyak 73 sempalan, 73 golongan. Kulluhum finnari illa wahidah. Semuanya dihancam oleh Allah, masuk neraka kecuali satu golongan saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang selamat itu? Kata Nabi SAW, ma ana alaihi yawma wa ashabi. Yaitu orang yang selamat di antara 77 golongan itu, ya, adalah orang yang masih memegang ajaran itu, akidah yang aku ajarkan dan apa yang difahami oleh para sahabatku. Inilah tanda kutip, teman-teman. Apa? Tanda apa? Yang ini kita garis bawahi. Bahwasanya satu, hadis ini memberi faedah kepada kita, umat ini masih berpecah belah. Walaupun semuanya sama-sama muslim, tetapi mereka sudah mengambil sempadan yang diajarkan oleh pendahulu yang sudah sesat. Ya, 73 satu yang selamat. Berarti yang berada di atas yang selamat itu, yang diistilahkan dengan ahli sunnah wal jamaah, mereka jumlahnya minoritas apa mayoritas? Minoritas, sedikit. Iya, sedikit. Nah, inilah ahli sunnah, teman-teman. Dan Nabi SAW menjelaskan identitas mereka. Kenapa? Karena identitas lebih layak untuk apa? Bisa kita ketahui. Nabi tidak menyebutkan orang. Apa kata Nabi SAW? Yang selamat adalah orang yang berpegang. Berarti di sini ada sifat, ada identitas, ada ciri khas, jati diri yang ditunjukkan oleh Nabi untuk mengetahui ini yang selamat, ini yang sesat. Ya, siapa mereka? Orang yang berpegang kepada ajaran Nabi, pada akidah yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa yang dipegang, yang difahami, yang diajarkan oleh para sahabat. Ini adalah bentuk deklarasi atau jaminan, ya, garansi dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bisa dipahami, teman-teman? Nah, sekarang kita akan mulai melihat, kalau begitu apa ciri khas, ya, jati diri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya, bukan hanya klaim, apalagi pengakuan semata, tapi benar-benar terlihat, bisa dibuktikan secara ilmiah dengan data dan fakta yang nyata yang ada. Apa identitas mereka? Ya. Sebelumnya, teman-teman, saya sudah sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah itu, ya, Ahlus Sunnah itu, mereka adalah orang yang menjadikan sumber agama mereka dari sisi akidah itu sumber talaqi, masdar talaqi akidah Ahlus Sunnah itu, ya, diambil dari tiga
dari tiga sumber. Satu apa? Al-Quran. Yang kedua, sunnah yang sahih. Yang ketiga adalah ijma' para as-salaf. Ijma' para as-salaf. Ini sumber masdar talaqqi dalam urusan akidah, usul akidah. Enggak ada yang keempat. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah jika menyebutkan masalah akidah kata beliau, fa amma i'tiqadu fala yufadu anni wala man huwa afdal minni. Urusan akidah, pokok akidah tidak diambil dari kita, tidak ada daripada ulama yang hebat daripada kita. Bal yufadu anil Qur'ani wa sunnah wa ma ajma' alaihi salafu hadhihi ummah. Tetapi akidah mesti diambil dari Al-Quran, Sunnah, dan dari apa saja yang diambil, yang difahami atau disepakati oleh salaf pendahulu umat ini. Baik, berarti perhatikan teman-teman, ini sering kita keliru, bahkan dihantam oleh sebagian orang-orang yang menyimpang. Bahwasanya urusan akidah, ahlu sunnah mengambil hanya dari tiga pokok saja, Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para salaf. Baik, teman-teman. Tapi kalau dari sisi hukum, baru kita mengambil sumber pokok yang disepakati empat. Apa itu? Al-Quran, Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Ini sumber pokok nih. Adapun sumber tambahan, walaupun ini yang disepakati, adapun sumber tambahan yang mukhtalaf alaih, yang berbeda para ulama, ada yang mengatakan ada di antaranya adalah seperti istisna, ya. Kemudian masalah, ya. Kemudian juga ijma' al-Madinah, amalan al-Madinah, dan seterusnya. Ini mukhtalaf, para ulama berbeda. Ya, apa tujuannya saya sampaikan ke teman-teman? Kalau urusan akidah tiga pokok, ada tiga sumber. Ada pun urusan hukum masalah fikih diambil dari empat yang disepakati. 3, 4. Kalau 3 urusan akidah, 4 dalam urusan fikih. Apa yang tidak masuk di urusan akidah? Qiyas. Kenapa qiyas tidak masuk akidah, teman-teman? Karena tidak ada namanya analogi dalam masalah urusan akidah. Nggak ada analogi. Bagaimana kita menganalogikan Allah SWT? Bisa kita analogikan? Nggak bisa. Oleh karena qiyas yang diterima di dalam masalah akidah. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami? Nanti orang bilang, oh itu orang-orang yang mengaji sunnah, katanya salafi, wahabi, bahaya. Dia tidak mengambil qiyas. Tunggu dulu bro. Dan di sana apa kita mengambil qiyas? Kalau dalam surah akidah kita tidak pakai qiyas. Kenapa? Allah mengatakan karena fala tadribu lillahi al-amthal. Jangan kalian memberikan permisalan tentang Allah SWT. Inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih yang Maha mengetahui, kalian tidak tahu apa-apa tentang masalah akidah. Masalah itu masalah yang unscience, apa istilahnya itu? Yang gaib, yang sifatnya tentang Allah SWT, tentang masalah gaib. Tidak ada analogi. Tapi urusan fikih kita tambahkan satu, Pak. Apa yang sepakati? 3 tadi, ijma', Al-Quran dan Sunnah, ijma', kemudian kita berikan qiyas, dan kita juga mengambil masalah dan yang lain. Saya pahami, teman-teman? Baik. Ini sebagai sumber rujukan ahlu sunnah wal jamaah yang disepakati. Nah, sekarang kita akan melihat apa ciri khas ahlu sunnah itu. Nah, kita akan menyebutkan di sini, teman-teman, ada sekitar 5 ciri khas ahlu sunnah wal jamaah di tengah kelompok-kelompok yang menyimpang. Pertama, teman-teman, ahlu sunnah itu dilihat dalam pembahasan apa? Berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sifat-sifat Allah? Baik itu sifat dzatiyah ataupun sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah tentang Allah, teman-teman, seperti Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki. Bagaimana kita mengetahui hal itu? Dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW, dan ijma' para ulama salaf. Baik, ini sifat dzatiyah namanya. Ada pun sifat fi'liyah, yakni sifat yang berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan perbuatan dan kehendak Allah, seperti Allah istiwa di langit, Allah turun ke langit ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah berbicara dan seterusnya. Ini namanya sifat tentang Allah. Nah, ahlu sunnah, ya, dalam masalah mengimani tentang sifat Allah terdapat 3 percanggahan di dalam umat ini, ya. Perhatikan, teman-teman, 73 golongan tadi semuanya berkaitan dengan akidah, yang mereka diancam dengan neraka kecuali 1. Berkaitan dengan apa? Usul akidah, bukan masalah mazhab. Bukan masalah mazhab fikih, tidak. Mazhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, berarti masuk neraka. Tidak, itu. Tolong dipahami. Yang 73 diancam oleh Nabi SAW adalah masalah usul akidah. Perkara-perkara yang berbahaya, perkara-perkara yang besar. Nah, masalah sifat Allah terbagi kepada 3. 1, ada orang yang ekstrimnya ke kanan, ada pula yang ekstrem kiri, ada yang pertengahan. Yang ekstrem kanan siapa, teman-teman? Seperti orang-orang musyabbihat.
Siapa orang-orang musyabbihah? Ya, semisal orang Syiah. Syiah itu musyabbihah. Apa itu musyabbihah? Dia memahami sifat Allah itu, diimani sifat Allah, tapi dimisalkan dalam bentuk makhluk. Contoh, Allah punya wajah, ya wajah Allah itu indah. Seperti apa? Seperti Imam 12, seperti imam-imamnya, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Al-Hasan, seperti Al-Husain. Pokok wajahnya indah, cantik seperti bulan. Berarti apa? Dia memang memisalkan sifat Allah seperti orang. Ini berlebihan. Mencontoh siapa? Orang Nasrani tadi. Perhatikan teman-teman, kembali ke Hindu. Siapa itu Nasrani? Memang orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Wajahnya seperti Tuhan. Dia kan digambarkan dengan gambar yang macam-macam. Bisa dipahami? Dan ini adalah musyabbihah. Mereka mentamsil, memisalkan Allah dengan makhluk. Akidah seperti akidah kufur. Orang yang memahami bisa keluar daripada Islam. Inilah bentuk apa? Wujud apa? Wujud manusia. Bukan diwujudkan dalam bentuk wujud manusia. Mereka menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, musyabbihah. Yang kedua, ekstrim kiri. Siapa itu? Yang dikenal dengan orang Mu'attilah. Siapa orang Mu'attilah? Mereka adalah kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah. Di mana mereka ciri khasnya adalah menolak dan menafikan seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya wajah, apa? Ada Allah punya wajah. Allah turun ke langit dunia, apa? Ada Allah punya. Allah beristiwa di atas apa? Ada beristiwa. Terus di mana Pak? Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang dia punya wajah. Dia menyatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Rabbmu yang maha mulia dan maha sempurna. Baik. Terus bagaimana dengan wajah Allah? Nah, itu bukan wajah Allah, ini tidak beriman dengan ayat ini. Ini keyakinan siapa? Orang Mu'attilah. Berarti ini mencontoh siapa? Mencontoh Yahudi, di mana mereka menafikan terlalu ekstrim. Baik teman-teman. Nah, ada pun yang ketiga adalah mereka ahli sunnah. Bagaimana ahli sunnah meyakini tentang sifat Allah? Mereka meyakini, kita ahli sunnah meyakini bahwasanya kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dengan apa yang disepakati oleh para ulama sahabat dan seterusnya, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus ditamsilkan, dan kita tidak menolak. Kita meyakini Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Allah punya wajah sudah sempurna. Tetapi apakah wajah Allah seperti wajah makhluknya? Tidak. Tak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Bisa dipahami teman-teman? Nah, ini ciri khas yang pertama, yakni tentang sifat Allah. Nah, segala turunan bentuk yang berkaitan dengan sifat Allah, maka pasti terbagi pada tiga tadi. Yang dari masa ke masa, dari dahulu sampai sekarang, terus pergundangan atau permusuhan yang sangat sengit terjadi di kalangan kaum muslimin tentang apa sifat Allah. Orang musyabbihah menuduh ahli sunnah sebagai apa? Kafir. Kenapa? Dia tidak tidak meyakini Allah itu seperti sebulan. Orang-orang Mu'attilah juga demikian, orang Jahmiyah, Mu'tazilah juga begini sama. Ahli sunnah juga meyakini demikian, bahwasanya siapa yang mentasybih Allah, memisalkan Allah dengan makhluknya, berarti dia kafir. Kepada Islam. Ini keyakinan sama, keyakinan kita ahli sunnah dari sisi perbuatan. Saya dipahami teman-teman? Baik. Makanya kalau berbicara kita perdebatan dengan melihat perdebatan antara orang-orang aswaja yang dalam tanda kutip ya, mereka meyakini kita tidak boleh yakini Allah di atas langit. Itu mana ada Allah yang Allah ada di mana-mana. Berarti ini mengikut siapa? Mengikut siapa dia? Mengikut Mu'attilah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Saya dipahami? Allah tidak boleh diyakini punya tangan. Lah, Allah yang bilang lima khalaqtu biyadai. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada makhluk, yakni kepada Adam? Lima khalaqtu biyadai, yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan. Berarti Allah menunjukkan dia punya tangan, dua tangan dia, tetapi tidak sama dengan tangan makhluk. Gitu. Nah, mereka menyatakan Allah punya tangan. Maksud tangan itu apa? Kudrah, kemampuan. Benar. Baik. Nanti Allah turun sepertiga malaikat terakhir. Itu salah satu informasi dari Nabi kan? Yazid Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Setiap malam itu, ya. Dia memanggil, man yad'uni astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa man yas'alni a'taitan. Ya, a'taitu. Siapa yang minta kepadaku, aku akan beri. Wa man yastaghfirni astaghfirullah. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Itu sepertiga malam terakhir setiap malam.
Bagai turun Allah, bagaimana? Jangan dibayangkan dengan otak saya dan kita Anda dan otak Anda. Tapi bayangkan apa? Kita mesti menerima sebagaimana adanya. Tidak perlu kita bayangkan. Turun nanti siapa yang mesti ada. Bukan itu. Itu adalah logika kita. Bisa dipahami teman-teman? Nah, orang yang tidak memahami tentang ini, mereka meyakini, oh Allah itu bukan turun, bukan zatnya yang turun, bukan dia turun. Tetapi yang turun adalah rahmatnya. Nah, gitu katanya. Nah, kalau rahmatnya yang turun, tidak ada salah namanya kita sepertiga malam terakhir. Kapan saja rahmat Allah bisa turun. Tidak seperti malam terakhir. Berarti kembali. Ini tentang ciri khas yang pertama. Jadi harus meyakini tentang sifat Allah wasfiyah. Mereka ada pertengahan. Apa itu? Meyakini menetapkan sifat Allah sebagaimana pada wahyu tanpa tasbih dan tidak bisa dinafikan atau ditolak. Yang kedua, masalah takdir. Ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan takdir. Di mana tentang takdir ini perbuatan Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita nih Pak, saya duduk di Masjid Jami' Memiliki Al-Fur Qatar. Tanggal sekian jam sekian bertemu dengan Baraka, Pak Agin, Bang Adrian, ya, Abu Barra dan kawan-kawan yang lain. Kita bertemu nih. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000, sudah ada catatannya. Detail di sisi Allah. Katanya Allah yang mengetahui. Kalau seperti ini, apalagi media apa yang besar daripada Allah mengetahui sejarah detailnya. Nah, masalah takdir juga terjadi kepada tiga. Ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan wasatiyah. Pertama, ada namanya qadariyah, aliran qadariyah. Orang qadariyah meyakini bahwasanya teman-teman mereka menolak takdir Allah. Ideologi mereka adalah manusia itu berbuat sesuai kehendaknya dan Allah tidak mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Allah tahu kalau perbuatan itu telah terjadi. Berarti apa? Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu Allah di sana. Ini keyakinan yang kafir, kufur, bisa kedua dari Islam. Ya, bisa kedua daripada Islam. Sebagaimana terjadi sama Ibnu Umar, yang orang-orang mengatakan al-amru unuf. Perkara itu bisa terjadi tiba-tiba tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu Allah apa? Meliputi segala sesuatu. Iya. Orang seperti ini sebenarnya Islam. Oleh karena teman-teman, orang yang meyakini qadariyah ini bisa keluar daripada agama Allah. Seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina sangat digunakan dari Ibnu Sina. Ulama apa itu tokoh hebat dari sisi ilmu kedokteran. Bahkan ilmunya dipakai di negara barat. Di Eropa, Ibnu Sina itu dikenal dengan Avicenna. Di mana ilmu kedokterannya dipakai? Diakui benar di sisi barat. Tapi sayangnya dia jatuh kepada pemahaman qadariyah. Apa itu? Allah tidak mengetahui, ilmunya tidak mengetahui segala sesuatu. Akhirnya dia ditafsirkan oleh para ulama Muslim. Ya, di Muslim. Baik. Kemudian yang kedua, ada yang kedua adalah Jabariyah. Apa itu Jabariyah? Yang berkaitan dengan takdir. Mereka meyakini lagi kepada ekstrem kanan. Apa katanya? Kita ini berbuat segala sesuatu itu ya murni atas kehendak Allah, bahkan kita dipaksa. Sampai bukan hanya perbuatan baik, tapi perbuatan maksiat pun kita juga atas kehendak Allah. Allah yang berkehendak itu. Sampai dia meyakini kalau saya berzina, seseorang berzina berarti Allah yang berzina. Allah yang menghendaki dia berzina. Tak boleh disalahkan dia. Kenapa mencuri, Pak? Ini kan Allah yang menghendaki saya mencuri. Boleh tak itu? Gimana tuh keyakinan? Sesat sekali, luar biasa. Ya? Seakan-akan mereka mengatakan kita ini adalah makhluk bagaikan wayang. Tahu wayang? Di mana dia dimainkan oleh pemain dalangnya, pemain di belakang itu. Dia hanya bisa kemana diarahkan oleh Allah SWT. Tidak ada pilihan. Gitu. Jadi kalau orang berzina, orang mencuri, orang merampok, ya berkuasa, itu boleh disalahkan Pak, kenapa dia dipaksa oleh Allah SWT. Ini juga keyakinan yang menyimpang, ekstrim kanan dan kiri. Adapun kemana yang ketiga, inilah Ahlussunnah di pertengahan. Bagaimana Ahlussunnah memahami? Ciri khas mereka adalah manusia itu memiliki kemampuan. Dia diberikan dia oleh Allah SWT. Namun kehendak dia memiliki kehendak, tapi kehendak Allah di atas segala-galanya. Bisa dipahami? Contoh, saya di sini mau ke kiri atau mau ke kanan, mau ke masjid atau mau ke lapangan bola. Ini bisa, saya bisa milih Pak. Mana yang terbaik? Di mana kalau perbuatan baik, dia akan balas kebaikannya. Perbuatan salah, maka dia akan menanggung resikonya. Ketika bertemu teman-teman kehendak manusia dengan kehendak Allah, maka kalau kebaikan diberikan balas surga. Tapi kalau manusia kekufuran dibalas dengan neraka. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa man tasya'una illa yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di atas kehendak Allah SWT. Kita berkehendak, kita berbuat, diberikan naluri, fitrah, insting. Untuk apa? Menempuh jalan kebenaran di tengah maraknya jalan kemaksiatan. Kita punya akal teman-teman. Tetapi kehendak Allah di atas segala-galanya. Berarti apa? Ahlussunnah itu pertengahan.
dia tidak menafikan kekuatan ilmu dan pengetahuan Allah, tetapi juga dia tidak menyatakan saya ini kosong bagikan yang tidak. Saya juga punya kehendak, namun kehendak Allah berada di atasnya. Ketika saya berbuat baik, maka saya yakin itu adalah kehendak Allah dan Allah itu di atas itu. Tapi ketika saya berbuat salah, Allah juga berkehendak di bawah takdirnya, tapi saya berbuat salah dihukum. Saya dipahami teman-teman? Berarti apa? Kita pertengahan dalam masalah takdir. Ini ciri yang kedua. Baik. Ciri yang ketiga, Ahlussunnah, mereka Ahlussunnah itu dilihat dari masalah al-wa'id, dalam masalah ancaman dan azab. Di mana Ahlussunnah memahami bahwasanya azab dan ancaman yang ada dalam Al-Quran, contoh orang berbuat baik dibalas surga, orang berbuat berbuat al-wa'id artinya tidak siksaan, ancaman hukuman itu apa bahasa Inggrisnya? Hukuman bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya apa? Punishment ya. Semua punishment yang dijanjikan oleh Allah benar. Siapa yang berzina hukumnya ini, siapa yang memakan riba hukumnya ini, dia akan disiksa seperti ini. Ahlussunnah memahami pertengahan, di mana juga ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang sesat, yaitu kelompok Murji'ah al-Wa'idiyah. Mereka memahami bahwasanya ancaman Allah atau azab yang dijadikan kepada kaum muslimin yang jatuh kepada dosa-dosa besar, maka pasti itu berlaku atasnya, dipastikan walaupun dia bertobat sekali. Contoh, seorang muslim berbuat zina dosa besar, diakui dosa besar, tapi tidak mengeluarkan orang dari Islam. Nah, ketika seseorang berbuat zina, atau seorang muslim berbuat zina, kemudian dia bertobat, apakah dia diampuni dosanya oleh Allah? Kalau Allah mengampuni dosanya, sudah dia tidak disiksa. Memang ada janji itu adalah sebagai peringatan agar orang takut dan jauh daripada Allah. Tapi kalau dia masih berani menantang tanpa diingatkan menjadi itu, bisa jadi dia jatuh kepada azab sebagaimana yang Allah janjikan. Tetapi bukan mesti dia diazab, itu dia kalau bertobat atau mungkin dimaafkan kesalahannya karena kebaikan yang dia punya. Baik, ini Murji'ah, di mana atau Al-Wa'idiyah ya, mereka meyakini pasti orang-orang itu dia disiksa oleh Allah. Yang kedua teman-teman Qadariyah, di mana mereka memahami bahwasanya ancaman itu hanya sebatas janji semata, ya itu tidak berlaku. Artinya apa? Mereka terlalu berlebihan, terlalu memandang remeh siksaan yang Allah janji, peringatan yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Adapun yang ketiga Ahlussunnah, teman-teman, mereka memahami tentang al-wa'id, bahwasanya ancaman dan azab itu semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tanpa masyiatillah. Di mana kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni seorang muslim yang jatuh kepada dosa besar, mencuri, mengambil hak orang lain, kan dia selama dia muslim. Ini bicara muslim ya. Selama dia muslim, kandaikan dia tidak bertobat, bisa jadi Allah menyiksanya atau bisa jadi Allah mengampuni dosanya. Kenapa? Dengan pandangan kasih sayangnya, mungkin ada kebaikan yang dilakukan semasa di dunia. Mungkin dia bertaubat, mungkin dia berbuat baik kepada anak yatim, penasihin kepada orang yang memberi semangat kepada orang dasar. Saya pahami? Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang al-wa'id. Kemudian yang keempat, teman-teman, identitas Ahlussunnah diketahui dari dalam masalah iman. Di mana Ahlussunnah memahami iman itu adalah keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan nampak dalam praktek perbuatan. Ya, ini akidah Ahlussunnah tentang iman. Nah, ada dua kelompok menyimpang. Pertama, Murji'ah, di mana mereka meyakini bahwasanya perbuatan iman itu di mana perbuatan manusia itu tidak memberi pengaruh kepada iman. Andaikan seseorang berbuat maksiat, maka dia tidak berpengaruh imannya, tidak berpengaruh keimanannya. Mereka meyakini iblis, para ahli maksiat, para pezina, itu imannya sama seperti iman para malaikat, sama seperti iman Nabi Muhammad SAW. Ini tentu tidak benar ya. Masa iblis posisinya sama dengan Nabi SAW, dengan para malaikat, keimanannya ahli maksiat sama dengan orang yang saleh? Enggak, tidak teman-teman. Iya, ini kelompok yang terlalu merendahkan, merendahkan tentang sisi keimanan. Kemudian yang kedua, orang Khawarij, di mana orang Khawarij meyakini bahwasanya kalau yang tadi Murji'ah terlalu memandang remeh maksiat, sehingga seakan-akan maksiat tidak berpengaruh kepada iman. Padahal orang berbuat maksiat itu kenapa? Lemah imannya. Karena lemah imannya. Ada kesempatan yang kedua, itu kaum Khawarij. Mereka meyakini bahwasanya perbuatan maksiat itu bisa membuat seseorang kafir. Muslim contohnya, dia
menipu, berzina, hukumnya kafir ini Pak. Tak boleh Muslim itu harus bersih, tak boleh salah. Mungkin tak ada. Mustahil kan? Nabi mengatakan, "Kullu bani Adam khata'." Setiap anak Adam bersalah. Tak ada yang lepas kita dari kesalahan. Tergantung nanti kesalahan dasarnya apa, baik atau salah. Orang Khawarij terlalu bersih. Tak boleh kalau Anda berbuat zina, kafir keluar dari Islam, masuk neraka. Makanya ciri khas Khawarij ini nanti yang akan memberontak kepada pemerintah karena kesalahan ini teman-teman, ideologi mereka. Dasarnya mereka lagi pemerintah adalah berbuat zalim. Kalau pemerintah korupsi, pemerintah pihak rakyat, kafir harus berbangga. Nah, ini dasarnya. Nah, adapun kita ada sunnah pertengahan. Tidak seperti Murji'ah yang memandang maksiat itu tidak berpengaruh, dan tidak pula seperti Ahlu Khawarij yang mengkafirkan ahli sunnah, mengkafirkan orang muslim yang bermaksiat, berbuat dosa besar. Tidak. Selama tidak menghalalkan dosa besar dan selama tidak keluar dan melakukan hal yang murtad, maka mereka adalah saudara kita. Kita berharap semoga Allah mengampuni dosanya. Apakah kondisi kaum muslimin? Mereka memandang orang yang berbuat dosa maksiat itu, ya, maka imannya berkurang. Bukan habis dari dasar, tidak. Imannya berkurang, menipis. Ya, imannya menipis. Karena Nabi mengatakan tidak seseorang berzina kecuali dalam keadaan imannya berkurang. Nabi tidak mengatakan imannya habis. Dan yang terakhir teman-teman, dilihat dari ciri khas bagaimana akidah kita terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Siapa keluarga Nabi? Yakni Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, dan seluruh kerabat Nabi SAW, ya, keluarga Nabi, terutama yang Muslim, bahkan juga termasuk istri-istri Nabi SAW. Manusia di dalam Islam juga terdapat 3 bentuk canggah ideologi. Pertama, ada orang yang terlalu keserikanan, seperti siapa? Syiah. Orang Syiah memahami bahwa Ahlul Bait itu adalah maksum. Bahkan dia meyakini sebagai titisan Tuhan. Mereka akidah Syiah Imamiyah itu Itsna Asyar, Rafidhah. Mereka meyakini bahwasanya ada 12 imam yang maksum dan ini sebagai titisan Tuhan. Dianggap sebagai Tuhan. Kalau imamnya sudah bicara, wajib ikut. Kalau enggak masuk surga. Sampai yang sesat apapun kita diikuti. Boleh nikah dengan wanita dalam sehari, gonta-ganti gitu, tanpa dengan cara akad mereka, maka pahalanya seperti pahala Nabi. Itu kan. Tetap banyak orang ikut itu. Banyak ikut. Iya. Apapun bentuk kesesatan Syiah itu, pasti ada saja orang yang ikut. Ada salah satu konten kreator dari Mesir, namanya Dr. Rami Isa. Saya ikut beliau. Adalah apa? Dan beliau sering interaktif dengan orang Syiah dari Irak, dari Iran, gitu, dari Aljazair, dari Jordania, dan misalnya dari negara Syam. Beliau interaktif, banyak orang-orang Syiah masuk Islam dengan sebab dia masuk ke Islam, bersyahadat. Kenapa? Karena banyaknya penyelewengan dalam Syiah. Terutama mereka berdalih, kita cinta Nabi, Ahlul Bait. Iya. Nah, ini kelompok kanan. Ada tuh kelompok kedua teman-teman, orang-orang Khawarij. Di mana orang Khawarij terlalu meremehkan seperti orang Yahudi tadi. Di mana mereka memandang Ahlul Bait itu semuanya kafir. Semuanya kafir, kecuali beberapa orang saja tidak. Yes, kecuali beberapa orang saja yang tidak kafir. Makanya mereka membantai Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibantai oleh orang Khawarij. Al-Husain, Hasan dan Husain itu dibunuh oleh orang Khawarij. Al-Husain di mana dibunuh? Di mana Husain dibunuh? Di Karbala, yang hari ini dijadikan sebagai apa? Sebagai tempat ratapan oleh orang Syiah di Karbala. Mereka di Ka'bah di sana memukul-mukul badan, bahkan meluburkan badannya dengan lumpur. Bahkan sampai satu video saya lihat, maaf ya, safety tank itu kan kotoran, ya, alhamdulillah. Jadi itu yang dilaporkan di hari Asyura, hari tersebut itu dilempak-lempak ke kepalanya sebagai penjelasan. Ya Hussein gitu. Siapa mereka? Syiah, Rafidhah. Baik. Nah, orang Khawarij membunuh Al-Husain. Siapa membunuhnya? Ada yang mengatakan namanya Syamar atau Syamir bin Al-Jawshan, Ibnu Al-Jawshan. Ini yang membunuh yang penggal kepala Al-Husain di mana? Di peristiwa Karbala. Baik. Nah, Khawarij dan Syiah ini dua-duanya ekstremis kanan terhadap Ahlul Bait. Adapun kita Ahlussunnah yang ketiga, wasatiyah, moderat. Apa keyakinan kita Ahlussunnah? Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi yang mesti kita hormati. Mereka memiliki 2 hak di atas kita. Hak pertama apa? Hak sesama muslim yang beriman. Kalau dia muslim beriman, kita hormati, kita cintai mereka. Yang kedua, hak karena mereka keluarga Nabi. Nabi SAW pernah mengatakan dalam Sahih Muslim, ala inni udzakkirukumullahu fi ahli baiti. Aku mengingatkan kalian terhadap hak keluarga Ahlul Bait. Benar, kita tidak seperti Syiah yang dulu menganggap maksum Ahlul Bait. Ahlul Bait bisa menjadi dosa.
bisa jadi salah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, andaikan Fatimah itu Muhammad. Fatimah siapa? Keluarga Nabi, putri Nabi. Sarqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku pasti akan potong tangannya. Ini sikap Nabi SAW terhadap keluarga dia. Demikian pula kita mengikuti. Artinya kita tidak terlalu ekstrem kiri, tidak pernah terlalu ekstrem kanan. Tidak seperti, kita harus bangun mental ini dan benar. Karena mental kita masyarakat Indonesia itu suka dipermudah oleh orang-orang yang klaim sebagai itu dia Nabi. Ini klaim dusta. Banyak kita jadi korban. Setiap hari terus bertambah korban. Kenapa? Mereka tahu orang Indonesia itu orangnya ada kalem, mudah diperbudak, mentalnya seperti mental dijajah, lama dijajah banyak pengaruh yang sebenarnya itu. Banyak mereka. Padahal Ahlul Bait itu tidak seperti itu. Kalau mereka Ahlul Bait, alhamdulillah. Di Indonesia aja mereka yang menjadi dahulu main dahulu. Kalau di Yaman, Ahlul Bait itu kelas 1, Pak. Ahlul Bait kelas 1. Tapi dia kata waktu dan di Indonesia, Ahlul Bait dia kaya raya. Padahal kalau kita lihat konsekuensinya, Ahlul Bait itu pertama, mereka kalau berbuat dosa, mereka jatuh kepada maksudnya itu maksiat. Kalau berbuat dosa, dosanya dilipat gandakan. Mayyatikum pun nanti fahisyatin mubayyinatin yudha'if laha kadar. Wahai Ahlul Bait, siapa saja yang di antara kalian berbuat dosa, maksiat, maka kalian dilipat gandakan dosanya. Yang kedua, Ahlul Bait tak boleh, konsekuensinya ya, Ahlul Bait tak boleh makan sedekah. Adapun di Indonesia kaya raya, kenapa? Karena tidak sedekah kepada jamaah. Sebelumnya mungkin jual goreng gitu. Belakangan jadi apa? Ahlul Bait jadi kaya raya, minta sedekah. Ini Ahlul Bait apa itu? Gitu ya, bohong sebenarnya. Aku lihat teman-teman ini perlu kita ketahui tentang fikih Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan menjaga kita dari segala bentuk firqah, penyimpangan dan kesesatan serta dari bahayanya ajaran-ajaran dari ahlul hawa dan kebatilan. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.